Halo, new normal. Sekarang waktunya masyarakat euforia tentang new normal. Mulai kita belajar semua tentang perubahan baru, gitu kan, dengan new normal. Tapi sayang, nggak jadi. Seharusnya itu udah dibuka. Tapi diperpanjang lagi PSBB-nya, jadi new normal itu belum teraplikasikan sampai saat ini. Mungkin wabahnya belum bisa mengurang ya, itu sudah dapat berpikir pemerintah atau semuanya lah, pokoknya sudah dapat berpikir dengan matang-matang gitu kan. Ini juga demi kebaikan rakyat dan masyarakat semua, mungkin seperti itu. Tetap kita dukung aturan prosedur semua untuk new normal ini. Protokol-protokol yang sudah diberikan pemerintah harus kita dukung, tapi ada yang apa namanya yang harus kita lakukan. Apa yang harus kita lakukan coba, gitu kan, untuk menghadapi corona ini, gitu kan. Sedangkan perpanjangan 14 hari itu bukan suatu waktu yang pendek tapi panjang. Cari uang susah, gitu kan, apa-apa susah. Jadi harus kayak gini. Saya punya mungkin sedikit solusi kayak gini untuk kita menghadapi corona. Yang paling pertama, kita bersihkan diri atau kosongkan pikiran dari dalam diri baru keluar. Diri kita dulu sehat, setelah kita sehat kita keluar. Setelah itu pikiran kita sehatkan. Agar apa? Di saat pikiran kita sehat tanpa memikirkan beban dan yang lain-lain, otomatis imunitas kita pun semakin membaik, gitu kan. Yang ketiga, mulut, lontarkanlah hal-hal yang baik, yang positif. Oke, hanya itu 3 poin itu diperhatikan dan dilaksanakan. Coba, insya Allah imunitas kita kuat hingga kita jauh-jauh lah dari corona. Lanjut ke usaha. Nah, di saat usaha juga di sini semua kesulitan. Gimana caranya? Gitu kan? Kita boleh terbelenggu secara fisik. Kita seperti di dalam kurungan penjara. Tapi kita pikir badan bisa dikurung, tapi otak atau kreativitas atau karya kita itu tidak bisa dikurung. Lakukanlah apa yang bisa dilakukan. Banyak orang usaha gitu yang banting setir untuk bertahan hidup. Kalau misalkan seandainya tidak bisa untuk mengembangkan suatu usaha, ya minimal kita bisa berusaha untuk menutupi kehidupan. Karena memang bukan waktunya untuk kita mengembangkan. Tapi di saat kita bisa hidup pun sudah alhamdulillah. Terus bagaimana ini untuk orang-orang yang dia tulang punggung keluarga, anak banyak, rumah ngontrak gitu kan. Dia harus cari uang dan dia harus keluar. Ya nggak jadi masalah, tinggal keluar aja. Keluar dari rumah, jalani aktivitas secara normal, tapi dengan protokol-protokol yang sudah disarankan oleh pemerintah. Gitu kan. Kita pakai masker, pakai sarung tangan, gitu kan. Terus kalau misalkan kita menghindari keramaian, kita bawa sanitizer untuk cuci tangan, gitu kan. Tapi lebih bagus sabun sih. Kalau sabun itu lebih bersih, gitu kan. Kalau misalkan sanitizer kita pakai, itu ada dampak kayak ke kulit kurang baik lah. Malah kita harus bawa lotion. Jadi jangan takut, jangan sampai jiwa kita lemah, gitu kan. Dikarenakan kita nggak bisa keluar rumah. Kita bisa keluar rumah, kita bisa jalani aktivitas, tapi kita lakukan protokol sesuai anjuran pemerintah. Soalnya mau kayak gimana lagi kita hidup kalau misalkan kita mengandalkan hanya dari bantuan, gitu kan. Hanya gimana ya, kalau bantuan paling kita diberi bantuan 1 minggu atau 10 hari pun sudah habis. Satu-satunya kita harus berkarya, satu-satunya kita harus berusaha, dan satu-satunya kita harus beraktivitas. Kita bagaimana beraktivitas di rumah sesuai work from home. Jadi kalau misalkan bisa, lakukan. Tapi kalau nggak bisa, kita harus keluarlah, gitu kan. Keluar aja, tapi protokol itu harus dilakukan, gitu kan. Karena kenapa? Itu untuk menjaga kesehatan kita, agar kita tidak menyebarkan virus, kita tidak menyebarkan penyakit. Sayangilah keluarga kita, sayangilah lingkungan kita, sayangilah negeri kita, gitu kan. Jadi kita harus melaksanakan protokol-protokol PSBB yang sudah dianjurkan pemerintah. Jadi jangan takut, lanjutkan sesuai dengan protokol. Kita tetap berusaha, kita tetap beraktivitas,
kita nggak bisa terbelenggu. Badan boleh dipenjara tapi otak nggak boleh dipenjara. Kita ini sangat luas lah. Insya Allah di saat jiwa kita sehat, pikiran kita tenang, lidah kita mengucapkan hal-hal yang baik, itu menjadi suatu imunitas yang tinggi, menjadi suatu energi, dan peluang-peluang pun akan terlihat. Gimana bisa terlihat peluang-peluang apabila jiwa kita pun tidak sehat, gitu kan? Jadi sehatkanlah jiwa kita, sehatkanlah pikiran kita, benarkanlah lidah kita agar semuanya bisa berjalan dengan lancar sambil menunggu pandemi ini beres. Nggak menutup kemungkinan banyak orang juga yang di saat kita seperti ini malah jadi bisa berkembang dengan kerja di rumah, dia dagang online, dia apapun. Jadi tidak menutup kemungkinan tugas kita hanya berusaha dan menjaga. Berusaha kita bekerja, cari nafkah untuk keluarga, dan kita berusaha juga untuk menjaga diri agar kita tidak menyebarkan virus kepada keluarga, lingkungan, dan masyarakat ke semuanya. Mungkin itu aja. Tetap semangat, dan saya percaya kita semua pasti bisa. Pokoknya saya doakan semuanya banyak rezeki, termasuk saya juga harus banyak rezeki, amin. Sahabat-sahabatku yang setia, terima kasih. Sampai sekarang udah 600 subscriber pertama. Saya udah bangun channel ini 2 bulan juga. Saya terima kasih untuk semua. Semoga cepat-cepat bisa lebih banyak lagi. Jangan lupa like, share, and subscribe. Oke, kalau gitu saya Gilang Sidiklana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.